suara ketokan pintu pun terdengar di rumah Putri. Tok, tok, tok. Seketika ayahnya pun langsung kaget melihat Putri sedang berbicara dengan bonekanya yang baru. Lalu ayahnya pun menegur Putri. Tidak berselang lama ayah Putri bersantai. Ayah Putri seperti dicekek oleh makhluk hidup. Halo sahabat misteri, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat ramai diperbincangkan di dunia sosial media. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya buat kalian like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Cerita ini berjudul Spirit Doll, atau istilah lainnya boneka arwah. Cerita ini berawal dari seorang anak yang begitu riang. Dia sangat riang sekali karena memiliki 3 boneka. Boneka yang pertama ia namakan Lina. Dan boneka yang laki-laki ia namakan Ben. Dan satu lagi boneka yang kecil ia namakan Marcel. Dan yang memiliki boneka bernama Putri. Awalnya tidak terjadi apa-apa dengan boneka itu. Kesehariannya Putri selalu bermain dengan 3 boneka itu. Layaknya seorang anak-anak, Putri selalu berkomunikasi sendiri dengan boneka itu. Karena hal yang wajar, ketika anak-anak sedang bermain, pasti imajinasinya luas. Suatu ketika Putri berjalan-jalan sendiri di sekitaran rumahnya. Dan di sekitaran rumahnya, Putri melihat ada satu rumah yang begitu megah, bekas kebakaran. Tadinya rumah itu sangat megah sebelum terjadinya tragedi kebakaran. Hari pertama, Putri takut masuk ke dalam rumah yang bekas kebakaran itu. Karena rumah yang bekas kebakaran itu nampak begitu menyeramkan. Hari keesoknya, Putri memberanikan diri memasuki rumah yang bekas kebakaran itu. Karena anak kecil, naluri keingintahuannya sangat besar sekali. Putri pun memasuki pintu pertama rumah yang bekas kebakaran. Di situ nampak hanya sebagian pintu saja yang masih utuh bekas kebakaran. Terus Putri berjalan memasuki rumah itu. Seketika Putri melihat satu kamar. Dan nampaknya kamar itu ada sesuatu. Tanpa berlama-lama pun Putri memasuki satu ruangan rumah yang bekas kebakaran itu. Terus Putri mencari-cari sesuatu. Dalam benaknya Putri, siapa tahu ada sesuatu yang masih utuh bisa dibawa pulang. Hampir lama Putri mencari. Dari sebuah tumpukan kasur yang hampir habis, Putri menemukan satu boneka. Alangkah bahagianya Putri menemukan boneka itu. Walau boneka itu terlihat lusuh, rambutnya pirang. Dan boneka itu memakai
baju putih yang sangat hitam karena tertimpa reruntuhan bekas kebakaran. Putri pun tidak memikirkan hal itu karena semua yang di boneka itu masih lengkap. Hanya terlihat bajunya saja yang nampak lusuh. Putri pun kegirangan. Dia langsung bergegas pulang, ingin segera membersihkan boneka itu dan menggabungkan dengan 3 boneka Putri. Singkat cerita, Putri sampai di rumah. Ketika Putri sampai di rumah, Putri langsung bertemu dengan ibunya. Dan ibunya pun langsung menegur Putri. "Putri, kamu dari mana?" "Saya habis main, Bu," jawab Putri. Dan ibunya pun melirik tangan kanan Putri karena Putri membawa sesuatu. Dan ibunya pun langsung menanyakan kepada Putri, "Putri, apa yang kamu bawa? Kamu dapat dari mana?" Jawab ibunya. Dan Putri pun tidak menjawab apa-apa. Karena di pikirannya Putri takut dimarahi oleh ibunya. Karena boneka itu dia dapatkan dari rumah yang bekas kebakaran. Kenapa kok Putri tidak memberitahu ibunya? Konon kabar dari warga setempat, dulunya rumah itu terbakar, tidak tahu asal usulnya. Dan seluruh keluarga yang menempati rumah itu semuanya meninggal. Tidak tersisa satu keluarga pun. Oleh sebab itulah Putri enggan untuk menceritakan dari mana asal usul boneka itu. Karena sudah ditanya oleh ibunya, Putri tidak menjawab apa-apa. Akhirnya ibunya pun menyuruh Putri untuk membersihkan boneka yang ada di tangan Putri. Putri pun langsung bergegas menuju kamar mandi. Dan tidak lupa juga 3 boneka Putri dibawa. Putri pun langsung berbicara dengan semua bonekanya. "Halo Paman Ben, aku keluarga baru di sini." Dan Paman Ben, boneka Putri yang laki-laki pun dijawab sendiri oleh Putri, "Iya." Lalu Putri menyautnya lagi, "Bagusnya dikasih nama siapa ya?" Akhirnya Putri pun menamakan boneka itu Alida. Alida itu sendiri adalah nama seorang bangsawan putri cantik yang kaya raya. Selepas Putri membersihkan semua boneka itu, lalu Putri menaruh di kamar Putri. Dari sinilah keganjilan terjadi di rumah Putri akibat Putri membawa boneka dari rumah bekas kebakaran. Ketika ibunya sedang mau mandi, tiba-tiba ibunya mendapati sehelai rambut pirang yang begitu panjang. Sedangkan rambut Alida berwarna hitam. Langsung saja ibu Putri menanyakan kejadian ini kepada Putri. "Putri, ini rambut siapa? Apakah ini rambut boneka yang baru Putri temui?" "Enggak kok, Bu. Rambut boneka Putri yang bernama Alida ini tidak panjang kok, Bu." Ibunya pun langsung melirik ke boneka baru Putri. Dan memang benar perkataan Putri, bahwasanya rambut boneka baru Putri itu memang pendek. Akhirnya ibunya pun bergegas kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, ketika Ratna ibunya Putri dan Rizal ayahnya Putri sedang makan bersama dengan Putri, keanehan mulai terjadi lagi. Kali ini keanehan itu terjadi kepada Putri. Seolah-olah Putri asyik sendiri
berbincang dengan boneka baru itu. Sontak saja ayahnya menegur putri karena putri tidak mau makan, sedangkan putri duduk bersama di meja makan. Ayahnya pun menegur, "Putri, makan dulu. Selepas itu baru kamu main boneka lagi." Putri pun tidak menghiraukan apa yang diucapkan ayahnya. Sontak saja ayahnya pun nadanya agak tinggi kepada putri. "Putri, makan. Kalau tidak makan, maka boneka putri saya sita." Putri pun langsung melihat ke wajah ayahnya. Dan dia berkata, "Tenang Alida, ayah saya nggak galak kok." Seketika ayahnya pun langsung kaget melihat putri sedang berbicara dengan bonekanya yang baru. Lalu ayahnya pun menegur putri. "Putri, dari mana kamu dapat boneka itu?" Karena putri sudah didesak oleh ayahnya, akhirnya putri pun menjelaskan dari mana asal usul boneka itu. Dan putri pun menjawab, "Boneka ini saya dapatkan dari bekas rumah kebakarannya." Ayahnya pun diam sejenak. Dan dia merasakan merinding yang amat luar biasa ketika putri mengucapkan dari mana asal usul boneka itu. Seketika ayahnya langsung kaget mendengar kesaksian putri dari mana boneka itu berasal. Tanpa pikir panjang, boneka itu pun langsung disita oleh ayah putri. Bukan karena sebab dari mana asal boneka itu, tetapi karena putri tidak mau makan. Boneka itu pun disimpan di kamar ayah putri. Dan keanehan pun mulai terjadi lagi. Ketika ayahnya sedang tidur-tidur santai di dalam kamarnya, tiba-tiba ayahnya mendengar langkah kaki anak-anak. Jam pun menunjukkan waktu itu sudah jam 12. Dan ayahnya pun ingin melihat apa yang terjadi di luar sana. Ketika ayahnya keluar dari kamar tidurnya, dan ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Tetapi ayah putri merasakan merinding yang luar biasa. Entah sebabnya apa. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengintai ayah putri. Ayah putri pun bergegas kembali lagi ke dalam tempat tidurnya. Tidak lama berselang, suara ketokan pintu pun terdengar di rumah putri. Tok, tok, tok. Ayahnya pun ingin mencoba membuka pintunya, tetapi dihalangi oleh istrinya. Istrinya pun menjawab, "Biarkan saya saja Pak yang buka." Dan ayahnya putri pun menjawab kembali, "Siapa sih malam-malam datang? Kayak tidak ada waktu saja." Istrinya pun langsung menuju pintu depan. Ketika pintunya dibuka, alangkah kagetnya ibu putri. Karena ibu putri melihat sesosok boneka yang begitu menyeramkan. Dan baunya pun amat tidak sedap, seperti daging terbakar. Tanpa berpikir panjang, ibu putri pun langsung lari terbirit-birit menuju kamarnya. Ketika di dalam kamarnya, ibu putri langsung memeluk ayah putri dan dia merasa ketakutan yang begitu hebat. Ayahnya pun terus menanyakan, "Ada apa Bu? Ada apa Bu? Ada apa Bu?" Jawabnya. Dan ibunya pun
menjawab dengan tertatih-tatih suaranya. Agak begitu nggak jelas karena dibarengi dengan rasa ketakutan yang besar. Ketika ayah putri menenangkan istrinya dan memberikan air putih untuk diminum, disitulah ibu putri bisa menjelaskan bahwasanya dia baru melihat sesuatu yang mengerikan di depan rumahnya. Sontak saja setelah mendapatkan penjelasan dari istrinya, ayah putri pun melirik boneka yang disita dari putri. Dan ternyata boneka itu tetap masih dalam tempatnya. Esok hari pun tiba. Ibu putri berbelanja bersama putri. Tetapi ketika ingin keluar dari rumah, tiba-tiba putri seperti terkena penyakit. Badannya amat menggigil dan tubuhnya pun pucat pasif. Sontak saja ibunya pun khawatir dengan kondisi putri. Tak berpikir panjang, ibunya pun menghantarkan putri ke rumah sakit terdekat untuk mengecek apa yang terjadi kepada putri. Ketika putri sedang diperiksa oleh ibunya, berarti di rumah hanya ada ayah putri. Ayah putri pun sedang berduduk santai di ruang tengah. Tidak berselang lama ayah putri bersantai, ayah putri seperti dicekek oleh makhluk hidup. Dan ayah putri pun hanya bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia tidak bisa melontarkan kata-kata untuk meminta tolong. Rasanya sangat sakit sekali. Hampir lama ayah putri dicekek. Tidak lama ibu dan putri kembali ke rumah. Selepas itulah cekekan itu tiba-tiba lepas dari tangan ayahnya. Dari situlah kepanikan di seluruh keluarga itu terjadi. Tak lama berselang, kamar ayah putri seperti terdengar suara anak-anak yang sedang bermain. Sontak saja ibu dan ayah putri pun langsung mengecek apa yang terjadi di dalam kamar itu. Ketika pintu itu dibuka oleh ayah putri, boneka Alida berdiri di depan persis pintu. Ibu dan ayah putri pun langsung terbirit-birit lari ketakutan. Ia segera bergegas menuju keluar dan tidak lupa putrinya pun ikut diajak. Dari kejadian itu, ayah putri dan ibu putri pun bingung. Kenapa akhir-akhir ini rumahku selalu dihantui oleh makhluk goib. Perbincangan pun berlanjut. Dan akhirnya ayah putri memutuskan untuk mendatangi saudaranya, yaitu Ustadz Zaki. Malam-malam pun mereka langsung berangkat. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung bergegas menuju Ustadz Zaki yang tidak lain adalah saudara ayah putri. Perjalanannya agak begitu lama, menghabiskan waktu 2 jam dari rumah putri menuju Ustadz Zaki. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan rumah Ustadz Zaki. Tak lama suara ketokan terdengar dari rumah Zaki. Tok, tok, tok.
Dan Ustadz Zaki pun langsung membukakan pintu. Ketika pintu Ustadz Zaki dibuka, Ustadz Zaki langsung menegur. "Loh, Mas Rizal, kok datangnya malam-malam?" Ayah Putri pun langsung menjawab, "Iya, aku ingin bercerita apa yang terjadi akhir-akhir ini." Sepertinya Ustadz Zaki pun agak mengetahui apa yang terjadi kepada keluarga Putri. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Zaki pun langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam ruangan. Dan ayah Putri pun menceritakan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini di dalam rumah keluarga Putri. Ketika ayah Putri sudah menjelaskan semuanya, tanpa dipikir panjang lagi, Ustadz Zaki pun langsung menuju rumah Putri bersama ayah Putri. Sedangkan ibu dan Putri disuruh menginap di rumah Ustadz Zaki karena kebetulan hari sudah malam. Tidak mungkin Putri dan ibunya kembali ke rumahnya. Setelah Ustadz Zaki dan ayah Putri sampai di rumah Putri, tiba-tiba 4 boneka Putri berdiri persis di belakang pintu. Ayah Putri pun kaget melihat kejadian itu. Tapi itu tidak berlaku bagi Ustadz Zaki. Karena Ustadz Zaki sudah mengetahui asal-usul boneka itu. Kekagetan pun terjadi lagi kepada ayah Putri. Ketika Ustadz Zaki memerintah ayah Putri untuk mengambil semua bonekanya, tiba-tiba bonekanya langsung berlari menuju kamar ayah Putri. Tetapi Ustadz Zaki mendampingi ayah Putri dan meyakinkan agar ayah Putri tidak takut. Langsung saja mereka bergegas menuju kamar ayah Putri. Dan dari kamar itulah semua boneka dapat dipegang oleh ayah Putri. Ketika ayah Putri sudah mendapatkan semua boneka Putri, maka Ustadz Zaki menyiapkan satu tempat agar semua boneka itu dibakar. Dan akhirnya satu persatu boneka Putri pun dibakar. Tetapi ayah Putri bertanya kepada Ustadz Zaki, "Ustadz, kenapa kok semua boneka yang dibakar? Padahal hanya satu boneka saja yang mengganggu di rumah saya." Ustadz Zaki pun menjelaskan bahwasanya korin itu bisa berpindah dari boneka satu ke boneka yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan boneka Alida yang didapatkan oleh Putri itu adalah korin bekas kebakaran di rumah mewah itu. Tanpa berpikir panjang, ayah Putri pun langsung membakar. Berjalannya waktu, ketika boneka itu sedang ingin dibakar, tiba-tiba ada suara menjerit kesakitan. Dan suara itu seperti anak-anak. Ustadz Zaki pun menjelaskan bahwasanya
arwah boneka yang ditemukan oleh Alida sekarang sudah lenyap. 1 minggu pun berlalu dari kejadian itu. Dan Putri pun tetap memiliki boneka. Tetapi boneka Putri itu berasal dari beli. Dan sekarang Putri tidak mau lagi mengambil boneka yang tidak tahu dari mana asal-usulnya. Itulah kisah yang saya bawakan hari ini. Kesimpulannya, janganlah kamu mengambil sesuatu barang, apalagi barang itu bukan milik Anda. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.